Baiklah, kita akan membahas soal ujian praktek kejuruan Teknik Komputer Jaringan tahun 2016-2017 untuk paket 2. Barangkali anak-anak sekalian sudah mendownload soal resmi yang dikeluarkan oleh Ditpsmk. Sekarang langsung saja kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian soal ujian praktek kejuruan TKJ 2016-2017 paket 2. Di sini sudah saya buat langkah-langkah pengerjaan secara step by step yang akan memandu kita untuk melaksanakan atau mengkonfigurasi Mikrotik routerboard 750. Baiklah, langkah pertama, kita nyalakan Mikrotik dan PC. Kemudian kita hubungkan routerboard dengan PC menggunakan kabel UTP. Selanjutnya kita buka Winbox dari PC untuk meremote RB. Nanti pada pesan tampilan remote configuration, kita buka, open Winbox, klik pada bagian connect to MAC address. Tunggu proses scan dari Mikrotik berjalan. Sekarang sudah muncul, klik MAC address, connect. Agar mengkonfigurasi default yang ada pada routerboard tidak mengganggu konfigurasi yang akan kita buat nanti, silakan klik remove configuration. Kita perlebar tampilan jendelanya. Selanjutnya kita ganti nama interface atau nama Ether. Di sini Ether 1 kita ganti menjadi Ether public. Apply, oke. Selanjutnya Ether 2 kita ganti menjadi Ether 2 lokal. Double klik Ether 2, nanti tambahi lokal, apply, oke. Selanjutnya Ether 3, klik Ether 3, tambahi wireless, apply, oke. Nah, selesai pengaturan Ethernet. Selanjutnya kita berikan IP address pada masing-masing Ether. Pertama kita akan memberikan IP address di Ether 1 tapi IP-nya DHCP, karena jaringan publik di sekolah saya ini menggunakan IP DHCP. Langkah-langkahnya: IP DHCP client, add, arahkan ke Ether public atau Ether 1, apply, oke. Pastikan statusnya bound, menunjukkan bahwa Ether 1 sudah mendapatkan IP address dari jaringan publik. Selanjutnya kita berikan IP address untuk Ether 2. Caranya IP address
add, berikan IP-nya 192.168.100.1/24, arahkan ke Ether 2, apply, oke. Ini sudah dapat IP 100. Selanjutnya kita tambahi add IP untuk Ether 3 192.168.200.1/24. Kita tempatkan di wireless atau Ether 3, apply, oke. Perhatikan, ini Ether 1, Ether 2, Ether 3. Selanjutnya konfigurasi IP gateway. Perintahnya IP routes. Di sini sebenarnya sudah ada IP gateway. Karena saya telah setting di Ether 1 DHCP, maka IP gateway secara otomatis sudah ditambah secara otomatis di sini. Tapi apabila Anda menggunakan IP statik pada Ether 1, maka gateway di sini masih kosong. Untuk menambah gateway, silakan tekan tombol add. Destination address-nya 0000/0. Gateway-nya kita masukkan IP gateway untuk Ether 1. Jadi IP gateway untuk Ether 1 adalah 192.168.4.254. Apply, oke. Jadi di sini ada dua IP gateway. Jadi di sini bagi teman-teman yang sudah menggunakan IP DHCP di Ether 1, saya sarankan agar dihapus saja. Jadi pastikan di sini gateway-nya adalah IP gateway dari Ether 1. Selanjutnya kita konfigurasi IP DNS. Caranya IP DNS tambahkan 192.168.4.254. Jangan lupa allow remote request-nya juga di checklist. Jadi di sini IP gateway saya sama dengan IP DNS, yaitu 192.168.4.254. Selanjutnya konfigurasi IP firewall NAT. Caranya IP firewall, klik tab NAT, kemudian tambahkan chain-nya source NAT, out interface Ether 1 atau public, kemudian action-nya masquerade, apply, oke. Jadi ini konfigurasi IP firewall NAT untuk memberikan akses seluruh jaringan klien ke public atau internet. Lanjut kita langkah ke 9, konfigurasi IP DHCP baik untuk nanti Ether 2 maupun untuk Ether 3. Kita memberikan IP DHCP untuk Ether 2 agar nanti seluruh jaringan yang di bawahnya mendapatkan IP DHCP. Caranya IP DHCP server, setup, kita pilih Ethernya Ether 2 lokal, next. DHCP address space-nya 192.168.100.0/24, next.
gateway-nya 192.168.101. Next. Poolnya, DHCP poolnya mulai dari 2 sampai 100. Next. DNS servernya sudah detect default. Next. Dash time-nya default 3 hari. Next. Oke, complete. Sudah selesai untuk pengaturan DHCP server pada Ether 2. Selanjutnya kita konfigurasi IP DHCP server untuk Ether 3 atau wireless. Klik DHCP setup, arahkan ke Ether 3 wireless. Next. DHCP address space-nya 192.168.200.0/24. Next. Gateway port DHCP network 192.168.201. Next. Address poolnya atau DHCP poolnya mulai dari 2 sampai 100. Ini 2 sampai 100. Next. DNS server otomatis sudah didetek. Next. Waktu sewa last time-nya 3 hari. Next. Oke, setup sukses. Selanjutnya kita akan pindah perangkat, yaitu instalasi access point dan sekaligus untuk mengkonfigurasinya. Di sini karena saya menggunakan satu buah PC untuk mengerjakan semua, maka hubungan koneksi ke Mikrotik routerboard akan saya putuskan. Saya cabut kabelnya. Selanjutnya saya sambungkan PC dan disambungkan dengan access point. Jadi kita nyalakan access point dan hubungkan dengan PC menggunakan kabel UTP. Di sini access point-nya sudah saya reset sehingga IP default-nya 192.168.0.254, yaitu access point merek TP-Link. Oke, saya buka browser. Pada alamat barnya kita ketikkan IP default access point 192.168.0.254, enter. Username dengan password admin, masuk. Kemudian pada quick setupnya kita exitkan agar kita konfigurasi secara manual. Di sini web page-nya kita disable hingga nanti muncul di sini disable. Oke. Selanjutnya wireless. Masuk ke wireless setting. Access point modenya pilihan access point. Kemudian wireless name-nya atau SSID-nya kita kasih nama dengan Habib@Roxy. Simpan. Selanjutnya wireless security. Ini security saya buat WPA 2 personal. Kemudian passwordnya sini saya ketikkan 123456778. Simpan. DHCP server kita pilih, klik menu DHCP. Di sini kita disablekan. Save. Oke. Selanjutnya masuk ke menu network. Sini kita berikan IP statik yaitu 192.168.200.254. Satu network dengan IP Ether 3. Subnet masknya kelas C, gateway-nya 192.168.201, yaitu IP dari Ether 3 Mikrotik. Save. Oke, reboot agar konfigurasinya aktif. Selanjutnya kabel UTP dari access point akan saya masukkan ke Ether 3 routerboard.
agar bisa memberikan akses jaringan wireless. Saya tunggu sampai connectionnya putus. Ya, sekarang sudah putus. Kita tutup, pindahkan kabel access point UTP, pindahkan ke Ether 3 MikroTik. Kemudian saya hubungkan kembali Ether 2 dari MikroTik ke PC ini. Untuk mengecek apakah IP DHCP untuk Ether lokal sudah aktif atau belum. Caranya saya buka Ethernet PC saya, klik Open Network, cek adapter setting, klik Local Area Connection, klik Status, pilih Detail. Ini adalah IP DHCP pada komputer saya, artinya sudah mendapatkan IP DHCP. Oke, close, tutup. Selanjutnya kita tes koneksi ke internet. Kita buka browser, klik misalnya blog saya habibahmadpurba.wordpress.com. Oke, sekarang sudah terbuka, sudah terhubung. Kita dari ping menggunakan CMD, kita ping ke google.com. Oke, ternyata berhasil. Berarti konfigurasi DHCP di Ether 2 sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita lakukan pengujian DHCP dan wireless menggunakan laptop. Saya buka kembali network connection, saya pilih cek adapter, saya matikan hubungan menggunakan kabel, itu disable. Sekarang saya aktifkan wireless. Dan saya koneksikan ke WiFi yang tadi kita buat. Connect. Masukkan passwordnya 123456778. Oke. Kita tunggu hingga proses koneksi berlangsung dengan lancar. Kita cek status IP-nya, detail. Itu sekarang sudah diberikan IP 192.168.200.100. Berarti sudah satu network dengan jaringan wireless. Sekarang kita tes internetnya, buka browser, kita klik blog saya lagi, ternyata berhasil masuk ke blog. Saya tutup, kita buka menggunakan perintah ping google.com. Oke, berhasil. Nah, pengaturan DHCP server dan connect internet sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan mengaktifkan web proxy. Saya masih connect menggunakan WiFi. Buka kembali Winbox, connect. Saya geser jendelanya. Pertama, kita aktifkan web proxy dari IP web proxy. Pada bagian tab Add General, klik Enable untuk mengaktifkan. Portnya port default yaitu 8080, kita isi. Selanjutnya di bagian Change Manager kita isikan adminnya. Contohnya di sini saya buat admin @sekolah SCH-ID. Kemudian cache size-nya saya buat unlimited. Kemudian cache on disk-nya disimpan di disk. Jadi saya checklist
apply, oke. Selanjutnya pembuatan pemblokiran, yaitu ke www.linuxor.id. Caranya klik IP web proxy. Di tab general ini kita pilih akses, kita tambah source address-nya adalah alamat network dari Ether 3 192.168.200.0/24. Kemudian destination host kita isi gunakan wildcard bintang Linux bintang. Kemudian actionnya kita tolak dengan deny, apply, oke. Itu untuk blokir alamat URL. Selanjutnya kita blokir file. Di sini extension mp3. Caranya kembali lagi IP web proxy cache. Tadi udah diulang, jadi langsung aja kita tap add. Source address-nya sama 192.168.200.0/24. Di sini kalau pada blokir URL kita menggunakan destination host, maka di sini kita pilih path untuk pemblokiran file, yaitu gunakan wildcard lagi bintang titik mp3. Actionnya sama, deny, apply, oke. Lakukan hal yang sama untuk pemblokiran file atau extension mkv. Caranya pada source address-nya ketikkan kembali 192.168.200.0/24. Kemudian di bagian path-nya kembali ketikkan bintang titik mkv, actionnya deny, apply, oke. Jadi di sini sudah ada satu alamat URL file mp3, file mkv yang akan kita blokir. Selanjutnya kita akan membuat proxy menjadi transparan. Tujuannya agar browser pada klien tidak perlu disetting secara manual. Caranya kita buka IP firewall NAT. Sebelumnya kita sudah buat NAT untuk akses ke internet. Sekarang kita buat yang baru, add. Di bagian tab general, chainnya kita pilih destination NAT. Kemudian protokolnya pilih 6 TCP, atau kita pilih TCP maksudnya. Destination portnya pilih port 80. In interface-nya kita pilih Ether 3. Kemudian action-nya kita direct ke port 8080. Itu port proxy. Saya buka lagi. Chain-nya destinate. Protokolnya TCP. Destination portnya 80. In interface wireless atau Ether 3. Actionnya redirect ke port 8080. Oke, play.
Oke. Selanjutnya kita buat filter atau rule. Caranya IP firewall filter rule. Di sini langsung aja filter rule. Kita buat yang baru. Add di bagian tab general. Chainnya kita pilih forward. Source address-nya kita ketikkan 192.168.200.0/24, yaitu network dari wireless kita atau Ether 3. Out interface-nya kita pilih ke jalur internet kita, yaitu IP Ether public. Kemudian action, pilih kita drop untuk menolak koneksi apabila memenuhi kriteria firewall yang sudah kita buat sebelumnya. Apply, oke. Jadi sini sudah drop. Selanjutnya kita lakukan pengaturan jam atau waktu di Mikrotik. Kenapa harus kita atur waktu? Agar dalam soal ini ada tugas untuk membuat penjadwalan pada jam 7 jaringan terbuka dan pada jam 19 jaringan tertutup. Jadi waktu harus tersinkron. Tapi sebelumnya kita atur dulu waktunya. Sistem clock, pilih time zone dulu, yaitu Jakarta, saya berada di Medan, pilih Asia Jakarta. Apply. Kemudian saya pilih tanggal. Ini tanggal 31 tahun 2017 jam 11.49. Apply, oke. Nah, selanjutnya kita atur agar sinkron dengan waktu internet menggunakan menu NTP client. Tujuannya agar waktu di Mikrotik selalu real time sesuai dengan yang sebenarnya. Masuk ke sistem. Di sini saya gunakan SNTP client karena saya menggunakan 750 RB. Klik enable. Kemudian primary-nya kita gunakan NTP server 128 138 141 172. Selanjutnya di secondary-nya kita pilih 202 146 247 134. Apply, pastikan ini aktif. Oke. Nah, setelah kita pengaturan waktu dibuat, selanjutnya kita buat schedule atau pembuatan jadwal. Kapan jaringan mati dan kapan jaringan menyala. Caranya pilih sistem, pilih schedule, lalu kita buat yang baru, add. Namanya kita buat buka akses. Artinya pada jam ini nanti akses akan terbuka. Sesuai dengan soal, dia akan dibuka jam 7.00. Kita buat intervalnya 1 hari. On eventnya kita kopikan script ini. Script ini maksudnya bahwa filter firewall yang sudah kita buat sebelumnya akan disable apabila sudah sampai pada jam 7.00. Jadi script filter itu berada pada number 0. Apply, oke.
Selanjutnya, untuk mematikan jaringan pada jam yang ditentukan, kita buat yang baru lagi. Nama schedule-nya add, schedule-nya tutup akses. Jamnya jam saat ini mulainya jam 19.00. Intervalnya 1 hari. On event-nya, jaringan akan tertutup apabila sudah sampai pada jam 19. Maka di sini kita enable. Artinya filter firewall akan enable pada jam 19. Filter yang dimaksud adalah filter yang berada pada number 0. Apply. Oke. Jadi saya buka kembali IP firewall. Ini adalah rule yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Jadi rule ini berada pada nomor atau number 0. Maka di sini disebut number 0. Oke, selanjutnya selesai seluruhnya. Sekarang kita melakukan pengujian. Kita buka browser. Kita ketikkan Google. Di sini koneksi ke Google tidak jalan. Kita berada pada jaringan wireless. Nah, kenapa tidak jalan? Kita buka kembali proxy kita. Rule-nya coba kita nonaktifkan. Atau sebelumnya coba kita gunakan perintah cmd, kita ping ke google.com. Tidak jalan, maka coba kita nonaktifkan rule-nya. Klik disable. Maka di sini jaringannya menjadi jalan. Itu berarti filter yang kita buat sudah berfungsi. Sekarang kita cek apakah schedule yang kita buat ini sudah berfungsi atau belum. Nah, sebelum ke sana perlu saya jelaskan, rule ini dibuat untuk mematikan jaringan internet apabila mencapai atau berada pada jam yang sudah ditentukan. Sebelum kita tes penjadwalan apakah berfungsi atau tidak, coba kita gunakan atau kita akses alamat ini yang diminta. Itu di sini sebelumnya koneksi ke internet sudah berjalan. Apabila rule tadi kita matikan. Google, kita tes ke Google. Oke. Jaringan. Oke, berjalan. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian untuk mengakses www.linux.org. Kita ketikkan www.linux.org. Apakah proxy kita sudah memblokir alamat ini? Kita ya, ternyata diarahkan ke proxy sehingga pesan chat administrator yang kita buat tadi akan ditampilkan di sini. Oke, nomor 26 sudah. Selanjutnya kita lakukan pengujian atau blokir MP3 dan MKP. Kita buka lagi Google. Coba kita cari misalnya download lagu Wali MP3. Maaf, salah, MP3.
Misalnya ini saya klik kumpul mp3 Wallyband, download. Misalnya kita pilih ini, download ada gajah. Kita download. Ya, ternyata error forbidden, bahwa di blok kalau kita mendownload file .mp3. Berarti nomor langkah 27 sudah berhasil. Sekarang pengujian schedule. Untuk pengujian schedule kita menggunakan CMD saja. Kita buka Mikrotik dengan CMD. Sekarang misalnya saya aktifkan jaringan, atau jaringan dibuka jam, sekarang jam berapa? Jam 11.58. Pertama kita matikan dulu, tutup akses. Kita rubah jamnya jam 11.59. 11.59. Apply. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Jadi kalau jaringan ditutup, maka firewall akan aktif. Kalau firewall aktif, maka dia akan memblokir akses jaringan internet. Ya, sudah aktif, maka ping ke Google akan terputus. Ini berarti konfigurasi penjadwalan di jam tutup tadi sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan membuka akses ini pada jam yang sudah ditentukan. Sekarang saya rubah, akses dibuka jam 7 seperti pada soal. Sekarang agar bisa kita lihat, saya buka menjadi jam 12. 12, apply, oke. Kita lihat dibuka jam 12, ini jam 11.59. Kita tunggu beberapa detik lagi. Nah, ternyata secara otomatis pada jam 12 filternya sudah di disable, sehingga jaringan akses internet bisa terbuka atau bisa diakses jaringan internet. Maka dengan demikian konfigurasi kita sudah berjalan dengan baik. Oke, demikianlah tutorial pembahasan soal UPK atau ujian praktek kejuruan TKJ tahun 2016-17 paket 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.